Kepada yang terhormat Bapak Putu Kris Susanto, BA, MBA, MED, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dianapura. Yang kami hormati Bapak Dr. Natek Ide Bagus Agung Yogeswara, STP MSc, selaku Kepala Program Studi Ilmu Gizi Universitas Dianapura. Yang kami hormati para narasumber sekalian, antara lain Bapak DRS Igede Mustika MMA, Ibu DRH Purwaning Tias Kusumaningsih M Biotek, Ibu Igusti Ayuwita Kusumawati SSI MSc, dan yang kami hormati Bapak Dr. Natek Ide Bagus Agung Yogeswara STP MSc selaku moderator, serta yang kami hormati dan banggakan Ibu Igusti Ayuwita Kusumawati SSI MSc selaku Ketua Panitia. Tak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk hadir di acara talk show Pangan dan Gizi yang bertemakan Inovasi Olahan Pangan untuk Kesehatan di Masa Pandemi. Acara ini merupakan acara terakhir dari serangkaian talk show Pangan dan Gizi yang sudah diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Gizi Universitas Dianapura. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izinnya pada hari ini, Sabtu tanggal 13 November 2021, kita dapat bergabung di acara talk show Gizi dan Pangan ini untuk menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa, meski harus dilaksanakan secara online. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Niluh Putu Rosyana Dewi selaku MC yang akan memandu acara pada talk show pagi hari ini hingga selesai nanti. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan agenda kegiatan pada pagi hari ini yang sudah diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, pembacaan CV moderator, selanjutnya pemaparan materi dari masing-masing narasumber yang akan dipandu oleh moderator, sesi diskusi, setelah itu ucapan terima kasih dari panitia dan penutupan, serta door prize di akhir acara. Baiklah, demikian susunan acara kami pada pagi hari ini. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Program Studi Ilmu Gizi, Ibu Niputu Eni Sulistiadewi, SGZ MSI. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama ya, saya panjatkan segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini secara online ya, pada kegiatan Talk Show Pangan dan Gizi seri 3, Inovasi Olahan Pangan untuk Kesehatan di Masa Pandemi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dianapura, Bapak Putu Kris Susanto, MBA, BA, MBA, MED, yang saya hormati Ketua Program Studi Ilmu Gizi Universitas Dianapura, Bapak Dr. Natek Ide Bagus Agung Yogeswara, STP MSc, yang saya hormati para narasumber yang mengisi kegiatan hari ini, diantaranya Bapak Dr. DRS Igede Mustika MMA, Ibu DRH Purwaning Tias Kusumaningsih M Biomed, dan Ibu Igusti Ayuwita Kusumawati SSI MSc. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para peserta yang hadir pada seminar ataupun talk show pada hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya pada ini ada hari Minggu untuk bisa hadir dan mengikuti talk show seri ketiga dari kegiatan yang kami lakukan.
di mana kegiatan ini merupakan kolaborasi program studi ilmu gizi Universitas Dianapura dengan LL Dikti Wilayah 8. Melalui sambutan ini, saya yang mewakili Ketua Program Studi Ilmu Gizi Universitas Dianapura memiliki harapan semoga Bapak Ibu peserta kegiatan talkshow hari ini bisa mengikuti kegiatan talkshow dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan manfaat ataupun mendapatkan ilmu terbaru dari para narasumber yang akan menyampaikan materinya hari ini. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sekretaris Program Studi Ilmu Gizi Universitas Dianapura atas pemberian sambutannya. Selanjutnya, sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Putu Kris Susanto, BA, MBA, MED, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dianapura. Kepada Bapak, saya persilahkan. Terima kasih kepada Pawara, terima kasih atas waktunya. Rekan-rekan sekalian, selamat pagi, salam teladan dan unggulan dari Universitas Dianapura. Yang saya hormati Bapak Ide Bagus Agung Yogeswara, Kaprodi, Ibu Eni Sulistia Dewi, Sekprodi, Bapak Ibu rekan-rekan yang ada di program studi Gizi, Bu Pupung, Bu Purwaningtyas, Bu Nursini, dan rekan-rekan ada Bu Wita dan lain-lain juga rekan-rekan dari seluruh Indonesia ini nampaknya ada dari Palu, juga rekan-rekan mahasiswa dan dosen dari Undira. Senang sekali kita bisa bertemu secara virtual dalam seri ketiga dari kegiatan yang diadakan oleh program studi Gizi Universitas Dianapura. Saya ingat sekali beberapa bulan yang lalu, waktu itu Prodi Gizi masih dengan Ibu Nursini ya sebagai ketua program studi, beliau menyampaikan bahwa Pak Rektor Undira, Pak Dr. Igusti Bagus Ray Utama, sangat bersemangat untuk bisa mengadakan kegiatan bersama dengan LL Dikti. Karena Bapak Kepala LL Dikti itu sangat concern sekali dengan panganan sehat, gizi, hal-hal seperti itu beliau sering ungkapkan. Akhirnya kita bersyukur sekali dan berterima kasih juga kepada LL Dikti bahwa kegiatan ini memang dapat direalisasikan. Ini merupakan suatu hal yang sangat baik sekali kolaborasi yang kita lakukan, terutama di zaman sekarang ya era mereka belajar kampus merdeka, kolaborasi harus lebih sering kita lakukan. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, terutama yang rekan-rekan di luar Undira, kami di Undira tentu sangat welcome dan sangat ingin bekerja sama lebih dengan Bapak Ibu dari universitas manapun, dari kampus manapun, baik juga yang dari praktisi. Bisa juga melalui kami di LPPM, baik nanti ada kerjasama di bidang penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi bersama, juga seminar-seminar nasional, internasional. Sebagai informasi juga dalam waktu dekat tanggal 23 ya, 10 hari lagi kami ada seminar nasional. Jadi bagi Bapak Ibu yang ikut kegiatan di sini yang mau gercep untuk ikut seminar nasional, juga termasuk adik-adik mahasiswa, ini ada kesempatan yang kalau mau kirim paper agak-agak last minute itu kami masih bisa menerima, namanya Sintesa Sinaptek. Nanti bisa hubungi saya, sebentar lagi saya juga akan berikan kontak saya di sini. Termasuk juga dengan kerjasama yang kami sampaikan ke depannya, juga kerjasama di bidang tridharma lainnya, misalnya di bidang pendidikan, atau melakukan kegiatan-kegiatan bersama, penelitian bersama, pengabdian masyarakat bersama, itu kami tentunya sangat welcome. Sebentar bisa saya share link saya, untuk bisa kita mulai berkolaborasi demikian. Nah, di samping itu saya sangat merasa senang dan ingin belajar bersama-sama dengan rekan-rekan. Nanti saya akan join secara mobile begitu. Saya ingat sekali waktu saya kuliah S2 dulu ya, adik-adik mahasiswa saya suka baca itu dan belajar dari berbagai sumber. Nah, salah satu hal yang saya ingat waktu saya kuliah S2 dulu ada sempat dibahas
bukan mitos ya, slogan atau ungkapan yang menyatakan you are what you eat. Kita adalah apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan. Ternyata studi dilakukan di Amerika Serikat waktu itu bahwa saya baca dan saya juga lihat ada di video, ada di film dokumenter, ada di beberapa studi yang dirilis gitu. Ketika orang Amerika di trace rambutnya, di rambut kita itu kan ada bisa apa ya? Ternyata itu kayak rada rekam jejak makanan apa yang kita konsumsi selama ini dengan apa jejak karbonnya atau apalah saya begitu teman-teman mungkin bisa nanti lebih menjelaskan kepada kita bahwa kalau orang Amerika itu hampir 70% unsur protein dalam rambut sama kukunya itu kalau diteliti sebagian besar terdiri dari corn dan soy, jagung dan kedelai. Ya. Karena memang di sana kebanyakan produknya itu apa-apa tuh di sana gulanya tuh pakai high fructose corn syrup. Dan juga ada meat sama dairy karena di sana tinggi konsumsi proteinnya. Nah, hal-hal seperti itu. Saya tidak tahu apakah studi yang sama juga ada dilakukan di Indonesia, tapi itu satu hal yang menarik dan memang benar kita adalah apa yang kita konsumsi. Banyak dari kita sudah tahu apa sih seharusnya yang kita konsumsi supaya hidup lebih sehat. Namun seringkali kita lupa atau kita khilaf atau kita pura-pura lupa atau pura-pura tidak tahu. Jadi kita biasa aja mengkonsumsi. Nah, adanya kegiatan-kegiatan semacam ini baik juga satu mengingatkan kita kembali. Yang kedua memotivasi kita bagaimana kita tahu oh ada inovasi-inovasi pangan seperti ini loh atau ada hal-hal yang seperti ini yang kita harus perhatikan tentang nutrisi kita, asupan gizi kita. Dan yang ketiga juga mungkin ada hal-hal yang sebelumnya kita belum tahu, jadi kita bisa mengetahui hal yang baru. Dengan demikian sharing knowledge semacam ini merupakan salah satu hal yang kita sangat dorong ya, encourage di Undira terutama, karena pengetahuan itu adalah satu hal yang unik. Ketika kita membagikannya, itu dia tidak akan habis. Ya tidak seperti kalau saya punya uang saya bagi-bagi dengan Bu Pupung, Pak Yogi, lama-lama habis juga. Tapi kalau pengetahuan saya bagi, pengetahuan saya nggak akan habis. Dan bahkan itu bisa berkembang lebih lanjut lagi. Nah, dengan berbekal itu, marilah kita sama-sama sharing, sama-sama belajar, juga dari rekan-rekan yang presentasi dari hari ini, juga nanti mungkin ada interaksi dengan rekan-rekan yang lainnya, saling belajar satu sama lain tentang topik kita hari ini. Selamat berwebinar, Tuhan memberkati, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi rekan-rekan yang merayakannya. Salam teladan dan unggulan dari Universitas Dianapura. Silahkan saya kembalikan kepada Saudari Pewara. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua LPPM yang terhormat yang telah memberi sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kami akan mengambil foto bersama sebagai bukti kegiatan. Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk open kamera. Untuk panitia yang bertugas, saya persilahkan. Baik, saya akan mulai sesi foto bersama. Hitung dari 1, 2, 3. Mohon untuk bersiap-siap. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baiklah, terima kasih. Untuk Bapak Ibu para undangan yang memiliki agenda lain dipersilahkan untuk meninggalkan ruang meeting. Memasuki agenda selanjutnya, saya akan membacakan CV moderator terlebih dahulu. Untuk panitia yang bertugas, saya persilahkan. Bapak Dr. Natek Idebagus Agung Yogeswara, STP, MSc. Beliau sudah menempuh pendidikan S1 di Universitas Udayana Bali, S2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
dan S3 di University of Natural Research and Life Science di Austria. Bidang keahlian beliau adalah mikrobiologi molekuler dan biokimia gizi. Riset dan publikasi yang sudah beliau lakukan, yang pertama, International Journal of Probiotics and Prebiotics pada tahun 2016, International Journal of Food Research pada tahun 2018, Biomolecules pada tahun 2018, Mikroorganisme pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 saat ini masih dalam proses. Reviewers dari beliau yaitu yang pertama Applied Microbiology and Biotechnology, yang kedua Biosystem and Bioprocess Engineering, yang keempat Journal of Food and Nutrient, dan yang terakhir Molecules. Oke, baik. Terima kasih. Apakah suara saya sudah kedengaran semua ya? Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Puara. Baik, pada pagi hari ini saya akan bertindak selaku moderator. Dan pada pagi hari ini seperti kita sudah ketahui semua bahwa topiknya adalah inovasi lokal, inovasi pengolahan pangan sehat pada masa pandemi. Nah, seperti kita ketahui bersama ya, jadi pada masa pandemi ini kita dituntut untuk selalu taat pada prokes. Jadi tidak hanya prokes saja, tapi bagaimana kita mengolah makanan, karena makanan sehat itu adalah bagian dari protokol kesehatan. Jadi selain jaga jarak, cuci tangan, kita juga perlu mengkonsumsi makanan sehat. Nah, makanan sehat itu jelas tidak hanya dilihat dari kandungan gizinya, tapi juga dilihat juga dari bagaimana proses pengolahannya, kemudian bagaimana sistem distribusinya, kemudian bagaimana proses pengawetannya, dan itu semua akan di-cover pada talk show kita hari ini. Oke, without further delay, saya akan membacakan CV dari pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Andes Gede Mustika, MMA. Untuk slide-nya, silakan Bapak, bisa di slideshow, di-share. Oke. Jadi pembicara kita yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Gede Mustika, MMA. Jadi pendidikan yang beliau tempuh di S1 adalah di Pendidikan Biologi Universitas Udayana. Kemudian S2-nya beliau mengambil Magister Manajemen Agribisnis di Universitas Udayana. Kemudian mengikuti kursus Pertanian Organik Asian Rural Institute di Jepang, ini non-gelar. Bidang keinginan beliau adalah Manajemen Agribisnis. Saat ini beliau aktif juga sebagai dosen di program studi ilmu gizi, dan juga aktivis di Community Economic Development. Dan penelitian yang pernah beliau lakukan adalah di tahun 2017 itu di pangan fungsional, 2018 dan 2019 tentang pola makan, dan 2020 tentang status gizi. Baik, untuk waktu dan screen-nya saya persilahkan Bapak Mustika.
Bisa masuk suara saya? Sudah masuk? Ya, terima kasih Pak Yogi. Ya, suara saya nggak masuk? Ya, jadi harus keras rupanya. Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam kebajikan dan namo buddhaya. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama ya. Terima kasih Pak Yogi. Kita akan bicara tentang distribusi. Tetapi dalam hal ini saya akan menitikberatkan pada mobilisasi pangan di tingkat grassroots pada masa pandemi COVID-19. Ada beberapa hal yang perlu menjadi penekanan. Kalau kita distribusi, barangkali kita akan berpikir tentang perpindahan makanan dari satu ke tempat yang lain. Kemudian di situ ada perpindahan pemasangan atas. Nah, kemudian yang kedua, grassroots ini ada bermacam-macam pengertian. Ada yang fisikal sekali, untuk akar rumput, kemudian di situ juga memiliki makna bahwa yang dimaksud adalah berkaitan dengan masyarakat kecil atau perdesaan. Nah, sekarang saya ingin memulai dengan yang sederhana. Saya mengadaptasi satu gambaran perkembangan psikososial pada masa pandemi yang diambilkan dari psikolog Anastasia Ediati. Nah, kita dikelompokkan ke dalam 3 zona. Ada zona ketakutan, ada zona belajar, dan ada zona bertumbuh. Nah, yang pertama ada zona ketakutan. Yang paling berkaitan dengan makanan adalah bahwa kita di Indonesia bukan di Bali saja, membeli makanan di supermarket, di pasar, dan lain sebagainya, dan juga alat-alat kesehatan yang lain, alat sanitasi yang lain. Nah, kemudian dari waktu ke waktu kita menjalani kehidupan kita, emosi kita mulai kita bisa keluar dengan baik, lalu kita mulai stop belanja yang berlebihan. Kita mulai sadar bahwa orang lain juga memerlukan. Nah, kemudian langkah berikutnya, sekian lama kita ada dalam masa pandemi, kita ternyata mulai merasa bahwa kita punya saudara-saudara yang proses yang psikolog Anastasia ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sesungguhnya kita berjalan dalam proses-proses penyesuaian. Nah, kemudian yang paling penting yang kita harus belajar di sini adalah kita sebenarnya sebagai umat manusia ini mengalami yang pertama itu disrupsi berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Kita dikejutkan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Orang-orang yang sudah banyak usaha, misalkan saya juga yang sudah berumur ini merasa sangat ketinggalan dalam teknologi dan bagaimana melakukan upaya-upaya yang luar biasa
sedangkan generasi milenial mampu melakukan pekerjaan double atau triple pekerjaan dalam satu satuan waktu. Itu disrupsi yang pertama. Disrupsi yang kedua adalah pandemi COVID-19. Sudah banyak mengubah paradigma berpikir, juga paradigma bertindak dalam yang biasanya kita bisa banyak lakukan sendiri, yang biasanya kita harus berdekatan, kita harus berjauhan, dan itu yang baik pada masa pandemi. Nah, janganlah kita merasa nanti kalau ternyata kita perilaku dalam zona awal itu kita merasa perlu banyak untuk kehidupan kita. Kita dalam masa-masa stres dan ketakutan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan kita, dan salah satunya adalah masalah pangan. Dan ini adalah hal yang alamiah yang terjadi baik manusia pada kita maupun makhluk hidup lainnya, termasuk tumbuhan dan hewan. Kita perlu bertahan. Nah, berikutnya, slide berikut, saya mencoba mengambil beberapa gambar dalam semua ketakutan itu. Jadi satu, kita masuk pada situasi pada zona ketakutan. Nah, gambaran-gambaran yang saya coba ambil di internet, ada masyarakat yang membeli produk kesehatan dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian juga alat-alat sanitasi, masker juga, lalu hand sanitizer. Nah, kemudian juga ada jenis minuman tertentu, susu misalkan, wah diborong habis dan berantem kita. Nah, kemudian begitu ada masukan-masukan bahwa empon-empon seperti yang dibahas pada sesi kedua yang lalu itu meningkatkan imunitas kita, bisa menjaga imunitas kita. Itu pun menjadi rebutan di pasar-pasar tradisional. Nah, kemudian berikut ini kejadiannya bukan di Indonesia saja. Slide berikut. Ternyata juga terjadi di beberapa negara selain Indonesia. Iya, di Amerika Serikat juga terjadi kejadiannya, di Inggris, di Australia, kemudian Hong Kong, Singapura, Indonesia. Dan kejadian ini terjadi serentak di berbagai negara. Hal yang bisa kita pelajari di sini adalah negara-negara Eropa cenderung itu berbelanja pada hal-hal yang berkaitan dengan alat-alat kebersihan, alat-alat kesehatan. Dan untuk warga-warga dari Indonesia dan khususnya di belahan timur itu cenderung pada makanan. Nah, selanjutnya pada slide berikut kita akan melihat bagaimana tantangan kita dalam memobilisasi pangan pada saat ini. Hal yang perlu kita cermati bahwa saat pandemi itu terjadi penurunan produksi pangan. Dari satu penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati untuk wilayah Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, diperoleh bahwa 70% saja petani yang masih berproduksi. Sedangkan kurang lebih 28%-nya mengurangi produksi dan bahkan tidak berproduksi sama sekali karena alasan-alasan mobilitasnya terbatas. Ada pengetatan mobilitas oleh pemerintah.
Nah, kemudian yang berikut, makanan, bahan-bahan makanan tidak makanan sering mudah rusak, memerlukan waktu yang lama untuk pengiriman, jalan, kemudian di sana sini mobil ataupun truk nggak bisa masuk dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga pangan kita, makanan kita yang sampai ke konsumen tidak sesuai yang diharapkan, bagaimana yang dikirimkan. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan pangan juga spesifik pada saat pandemi. Seperti sayur dan buah itu jadi sangat diperlukan sekali, banyak dibutuhkan sayur dan buah-buahan, sedangkan kedua bahan pangan ini mudah rusak. Nah, lalu juga empon-empon. Itu menjadi kebutuhan yang mendadak, yang belum terdeteksi oleh, diprediksi oleh menjadi kebutuhan yang luar biasa. Nah, kemudian dari pemerintah ada aturan berkaitan dengan mobilitas, pengetatan mobilitas untuk penduduk. Ini menyebabkan mobilitas produsen, petani, atau yang ingin nyumbang makanan, misalkan ada distributor atau armadanya, bahkan konsumen juga mengalami penurunan mobilitas karena pembatasan-pembatasan. Nah, inilah yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya rawan pangan. Di samping itu, kita juga melihat bahwa penghasilan masyarakat sangat menurun. Kenapa menurun? Karena banyak yang di PHK atau dirumahkan, bahkan juga tidak berproduksi lagi. Kalau dia petani tidak berproduksi lagi seperti penelitian tadi. Nah, disinilah menyebabkan terjadinya kelangkaan supply, kemudian panic buying, kita panik untuk membeli yang banyak, disitulah menyebabkan terjadinya peningkatan harga. Ini merupakan lingkaran-lingkaran permasalahan yang kita hadapi selama kita menghadapi pandemi ini. Nah, berikut, pada sono-sono berikutnya kita mulai belajar bagaimana kita menghargai sesama kita, menghargai pihak lain. Slide berikut, Pak. Nah, kita mengenal adanya filantropi. Masih bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Iya, filantropi pada masa pandemi. Kita tahu ini bahasa Yunani ya. Filio itu adalah cinta atau cinta kasih. Kemudian antropo itu adalah manusia. Kecintaan kita pada sesama semakin meningkat dan kita memahami teman-teman kita memahami orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal inilah yang menimbulkan empati di antara kita. Jadi tidak hanya sekedar simpati terhadap penderitaan sesama, tetapi empati. Bagaimana kita menempatkan diri seakan-akan kita berada sama atau merasa seperti kawan-kawan kita itu. Nah, inilah yang berikutnya akan menimbulkan kedermawanan sosial. Dari sifat ego kita yang mungkin kita sendiri merasa kita rakus dan sebagainya, ada keinginan berbagi kepada saudara-saudara yang lain. Nah, demikian juga ada common enemy, ada musuh bersama. Virus merupakan musuh bersama kita untuk seluruh dunia ini. Nah, ini juga menimbulkan perjuangan bersama yang harus kita galang bersama untuk kita bisa keluar dari masalah ini. Nah, ini juga menimbulkan kedermawanan sosial yang semakin tinggi dan semakin tinggi. Oleh sebab itulah, mobilisasi pangan akan menjadi semakin dipermudah. Kenapa? Karena kita tidak lagi harus menstok, tidak ada keinginan kita harus punya stok yang banyak. Karena kita sudah merasa
satu dengan yang lain saling memiliki dan juga kita akan pasti saling membantu. Nah, barangkali kalau kita ngomong tentang pangan, kita ingat. Maaf, Bapak Mustika, mungkin lagi 5 menit lagi waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Ada kedaulatan pangan, ada kemandirian pangan, kemudian juga ada ketahanan pangan. Nah, berkaitan dengan kedaulatan pangan ini bagaimana setiap individu yang ada di dunia ini berhak atas makan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kemandirian, bagaimana kemampuan suatu populasi, suatu bangsa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan ketahanan pangan adalah bagaimana produksi pangan atau konsumsi pangan yang kita lakukan itu punya variasi yang memadai dan berimbang. Berikut. Ya, kita ada sedikit masalah berkaitan dengan slide ya. Nah, beberapa faktor penting untuk kita pahami dalam distribusi pangan ini adalah berkaitan dengan kecukupan pangan. Kecukupan dalam artian jumlah dan juga dalam artian kualitas. Yang pertama, faktor yang penting adalah ketersediaannya. Apakah pangan itu bisa tersedia di masyarakat, tersedia di pasar, atau juga bagaimana akses distribusi terhadap pangan itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jangkauan, keterjangkauan oleh masyarakat, keterjangkauan oleh setiap orang yang memerlukan makanan itu. Nah, berikutnya berkaitan dengan keterjangkauan tentu harus ada pasar, kemudian juga ada kontinuitas dari produk. Nah, sekarang ada 3 tingkatan pada layanan mobilitas pangan. Yang pertama itu mobilitas yang kita sebut dengan layanan karitatif. Layanan karitatif ini merupakan karitas atau charity, direct giving ya, pemberian langsung kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk makanan. Misalkan sembako, uang tunai dan lain sebagainya itu adalah merupakan dari layanan-layanan karitatif. Kemudian yang berikut berkaitan dengan layanan yang kedua yang lebih tinggi tingkatannya adalah layanan reformatif. Nah, layanan ini bentuknya community development. Bagaimana kita memberikan pendampingan agar masyarakat mampu untuk mendapatkan makanannya, memiliki kemampuan untuk mendapatkan makanan. Nah, kemudian yang ketiga layanan transformatif. Nah, ini merupakan layanan social culture transformation atau social change. Dalam artian kita punya tugas masing-masing memastikan bahwa hak-hak masyarakat untuk mendapatkan makanan itu memang telah ada dan tertulis dalam perundang-undangan, peraturan dan sebagainya. Misalkan ada Undang-Undang Nomor 18 tentang pangan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat itu tidak boleh ada yang kelaparan. Nah, lalu bagaimana proses atau pelaku-pelaku dari mobilisasi pangan itu? Ada yang melakukan secara personal, orang per orang, ada yang berbasis keluarga, ada yang berbasis masyarakat, dan juga berbasis CSR, Corporate Social Responsibility, atau ada program-program pemerintah. Nah, untuk yang grassroots, yang sifatnya masyarakat bawah itu, mereka biasanya atau kita lakukan secara personal, kemudian juga bisa berbasis keluarga atau berbasis masyarakat. Untuk yang berbasis masyarakat itu biasanya ada kelembagaan-kelembagaan sosial, ada kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat yang akan melakukan koordinasi berkaitan dengan hal itu. Nah, sekarang yang perlu mendapatkan perhatian bagi kita, apapun atau siapapun dan bagaimanapun distribusi itu dilakukan, kita mendapatkan beberapa catatan akhir.
Yang pertama, pandemi COVID-19 ini Maaf merupakan Bapak pengalaman Mustika, baru bagi kita sekalian. lagi 1 menit waktunya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pengalaman baru bagi kita sekalian. Kemudian yang kedua, adanya common enemy ini sudah membangkitkan atau meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial kita. Nah, agar mobilisasi pangan ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan, kemudian target grup yang direncanakan, maka harus ada koordinasi dari berbagai stakeholder, baik para pelakunya sendiri maupun orang-orang atau siapapun yang ingin menerima bantuan atau ingin menerima bantuan pangan ini. Kita sangat menghargai beberapa komunitas sudah melakukan dengan sebaik-baiknya. Misalkan dari asosiasi-asosiasi melakukan, kemudian masyarakat misalkan ada kober poleng yang kita lihat di media sosial yang banyak nih, masyarakat Sanur melakukan hal yang sejenis untuk bisa berbagi kepada sesama sehingga setiap orang bisa mendapatkan makanan dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Demikian paparan saya, minta maaf jika sekarang ini terjadi kesulitan untuk kita sharing slide-nya. Masih Pak Agus? Baik, terima kasih Pak Mustika atas informasi yang menarik. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah ada perkembangan psikososial ya selama COVID-19 ini, seperti ada zona ketakutan, zona belajar, kemudian ada zona bertumbuh. Nah, dan pada pandemi ini juga terjadi panic buying ya, karena dipengaruhi oleh penyebaran virus yang luar biasa, dan juga terjadi penurunan produksi pangan yang berdampak pada munculnya kekhawatiran rawan pangan, ya, dan juga kapasitas daya beli menurun seperti itu ya Pak. Kemudian juga pada di grassroots itu ada berbasis masyarakat dan juga lembaga sosial yang siap dibantu oleh beberapa stakeholder. Ya, jadi stakeholder juga perlu membantu dalam hal ini juga mobilisasi ketersediaan pangan ya, seperti itu. Baik, terus selanjutnya semoga tidak ada gangguan sinyal ya, karena tadi kami mengalami gangguan sehingga tidak bisa slideshow. Oke, untuk pembicara selanjutnya adalah silakan Ibu Purwaningtyas. Ya, baik, terima kasih. Suara saya bisa jelas didengar, nggih? Jelas. Oke, sebentar saya slide. Baik, saya akan bacakan CV dari Ibu Purwaningtyas Kusumaningsih. Bisa di slide. Oke, di slideshow. Jadi topik yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Hewan Purwaningtyas Kusumaningsih Ambiotek adalah penggunaan kitosa sebagai pengawet alami. Jadi Ibu Purwaningtyas atau biasa dipanggil Bu Pung merupakan dosen di program studi ilmu gizi Universitas Dianapura. Bidangnya adalah kesehatan hewan dan bioteknologi. Ibu Pung punya pengalaman kerja sebagai asisten kurator dan dokter hewan di Bali Safari periode 2011 sampai 2017. Kemudian sekarang aktif menjadi dosen tetap di Prodi Gizi. Pengalaman ilmiah beliau adalah sebagai pemakalah di Enrichment Program to Support Conservation ex situ in Bali Safari and Marine Park pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2018 itu menghandle Komodo dragon ya Bu ya, sublearning gene encoding rock trophy Toxoplasma gondii. Kemudian ya ini masih banyak juga ya, ini kemudian evolusi konstruksi DNA dalam vektor plasmid berkaitan dengan ekspresi protein rekombinan ROV1 Toxoplasma pada E. coli. Kemudian yang terbaru adalah fokusnya pada keamanan pangan ya Bu ya, dengan berfokus pada penggunaan kitosan sebagai bahan pengawet alami, dan juga jurnalnya juga sudah sempat dipublish di mana ini Bu ya untuk pengembangan antibody
di Jurnal Kesehatan Terpadu. Oke, di Jakarta Terpadu. Baik, untuk waktu dan layar saya persilakan. Silakan Ibu Purwaningtyas. Ya, terima kasih Bapak Yogi atas pemberian CV saya. Selamat pagi semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik semua ya. Kita bisa interaksi juga di chat, mungkin nanti ada yang saya bertanya bisa nanti untuk menjawab. Nah, kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudari pernah dengar kitosan nggak? Boleh di chat, ya atau belum? Sudah atau belum? Kira-kira sudah pernah mendengar apa itu namanya kitosan? Oh, sudah pernah. Oh, iya, beberapa. Oh, belum ya. Ya, ini ya. Jadi ada beberapa yang sudah, ada yang belum. Tapi tidak masalah ya. Kita bisa nanti bersharing di sini, atau yang sudah ya kita sharing-sharing juga. Siapa tahu Bapak Ibu Saudara-saudari sudah pernah mendengar hal-hal yang lain yang mungkin saja saya belum mendengarnya, bisa nanti kita berbagi bersama. Oke, pada hari ini saya diberi tugas ya untuk memberikan sharing tentang kitosan itu sebagai pengawet alami bagi produk hewani. Memang pada penelitian saya saat ini saya fokuskan hanya untuk produk hewani menggunakan kitosan ini. Ya, terima kasih bagi yang sudah menjawab ya, nanti kita bisa sharing bersama. Ya. Oke, sepertinya kalau saya slideshow tidak bisa ini ya, pindah karena pakai Webex juga. Sebentar ya, saya exit dulu. Oke. Ya. Nah, sebelumnya kita akan berbicara tentang pendahuluan dulu ya, terus kemudian kita akan berbicara tentang kitosan itu apa, kemudian cara kerjanya sebagai antibakteri, dan prospeknya pada makanan sebagai pengawet. Nah, yang pertama, pendahuluan. Nah, ini pendahuluan kita pasti tahu ya, semua orang pasti suka atau perlu makanan. Tanpa makanan kita tidak bisa hidup, kecuali orang anoreksia ya, karena dia pikirannya memang takut makanan. Ini kalau untuk secara umum semua pasti membutuhkan makanan. Nah, makanan itu untuk critical concern-nya itu memang ada dua ya. Pertama, dia sebagai sumber gizi, tetapi bisa juga menjadi sumber penyakit. Nah, kenapa kalau bisa menjadi sumber penyakit? Kalau sumber gizi mungkin semua sudah tahu ya. Ya, bisa saja karena adanya kontaminasi, adanya mikroba gitu ya. Nah, kita sudah juga pernah lihat bahwa di mikroba itu ya, bisa kita lihat di sini bahwa ada beberapa mikroba yang bisa hidup di dalam makanan gitu, apalagi kalau di sini kita membicarakannya tentang pindang, padahal pindang itu adalah pengawetan alami dengan garam, ternyata juga ada beberapa bakteri yang bisa hidup di tempat yang asin itu, yaitu seperti Bacillus, Vibrio, ya, Enterobacter dan Staphylococcus aureus, itu disebabkan oleh karena adanya kontaminasi, baik itu dari lingkungan, dari alam, ataupun dia memang hidup di tempat seperti itu yang bisa menyebabkan penyakit bagi manusia, atau juga pemakaian antibiotik yang tidak terkendali, ya, baik itu pada manusia maupun pada hewan. Nah, kemudian kontaminasi ini yang seperti saya sudah jelaskan tadi, bisa disebabkan oleh karena lingkungan faktor manusia ya, waktu handlingnya itu tidak bersih, tidak hygiene, terus kemudian zona tempat kita menaruh makanan ya, meskipun kita taruh di kulkas pun ada bakteri yang bisa hidup di tempat suhu yang dingin gitu. Terus kemudian cara pencegahannya, mungkin pengolahannya yang harus tepat ya, kita sekarang berbicara gimana sih kita mengatasi hal tersebut, pengolahannya kita baguskan, yaitu penanganannya kita koreksi, terus juga pemakaian bahan tambahan pangan. Nah, ini biasanya juga ada beberapa yang menggunakan bahan tambahan pangan. Nah, bahan tambahan pangan ini itu memberikan makna positif ya. Salah satunya yaitu memberikan cita rasa ya pasti. Terus memperbaiki aromanya lebih gurih, mungkin lebih sedap, lebih sweet gitu ya. Terus teksturnya ya, jadi dia bisa awet, jadi tidak lembek, itu disebabkan karena bakteri, teksturnya itu awet. Terus kemudian memperpanjang daya simpan, ya tentunya kalau tidak ada bakteri yang mengkontaminasi, pastinya makanan itu akan bertahan lebih lama. Nah, kemudian untuk mengatasi hal tersebut, pastinya kita menggunakan bahan tambahan pangan yang termasuk salah satunya adalah pengawet. Nah, di mana pengawet di sini memang berfungsi untuk mempertahankan agar nutrisi pada makanan itu tetap,
dan mencegah terjadinya kontaminasi mikroba. Karena makanan itu banyak sumber nutrisi ya, apalagi untuk manusia juga untuk makhluk lain termasuk mikroba. Nah, pada BPOM sendiri pun sudah diatur pemakaian bahan tambahan pengawet itu. Ya bisa dilihat di slide saya ya, ada asam sorbat dan lain sebagainya, itu sudah diatur. Nah, kemudian juga diatur bagaimana cara penggunaannya. Ya, ada maksimum penggunaan karena memang sudah ada penelitian yang melihat bahwa penggunaan bahan pengawet yang terlalu berlebihan atau mengkonsumsi yang melebihi batas itu bisa menyebabkan beberapa penyakit ya seperti kanker, alergi dan lain sebagainya karena di dalamnya bisa mengaktifasi neurofibromastosis kalau kita terlalu banyak itu untuk mengaktifkan sel-sel kanker. Nah, kemudian kita berpikir nih, oke, selama ini sudah ada asam sorbat dan lain sebagainya. Apa kaitannya dengan kitosan sebagai bahan pengawet alami pada produk makanan hewani? Nah, kitosan itu sendiri adalah bahan pengawet yang dibuat juga dari alam, ya, yaitu berasal dari diasetilase kitin atau cangkang yang bukan hanya dari krustasia, tapi juga dari serangga. Jadi dindingnya itu mirip seperti selulose pada tumbuhan ya. Jadi ada berbentuk gugus linear polisakarida, mungkin bagi orang kimia makanan itu lebih paham ya bagaimana bentuknya. Nah, ini sangat-sangat berserat dan juga memiliki kation anion yang tinggi. Jadi ini sangat bagus sekali untuk dipakai sebagai pengawet ya. Nah, tetapi tidak semata-mata seperti itu ya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi, bahwa pembuatan kitosan dari kitin ini pun harus melalui suatu proses karena kitin itu sendiri yang berasal dari cangkang yang itu juga banyak mengandung protein ya, kalsium ya dan lain sebagainya. Maka dari itu harus ada proses bagaimana kita mendapatkan si kitosan itu. Yang pertama sudah kita ketahui bahwa source-nya adalah krustasian ya. Kemudian kita ambil cangkangnya ya, terus kemudian kita olah sehingga protein dan kalsium itu hilang ya. Untuk removal-nya namanya purification. Kemudian kita masuk kepada demineralization yaitu menghilangkan mineralnya, kemudian deproteinization itu adalah untuk menghilangkan proteinnya. Baru kita mendapatkan bentuk kitin. Nah, kitin ini bisa langsung dipakai ataupun bisa juga nanti diolah lagi menjadi kitosan yang kita pakai penelitian di penelitian saya itu dengan menggunakan deacetylasen. Jadi dia dibuat bubuk, bisa pakai bubuk langsung dipakai pengawet atau juga langsung dilarutkan di dalam asam. Yaitu ini saya ambil dari Casadidio 2009. Nah, kemudian larutan daripada kitosan inilah nantinya kita pakai sebagai pengawet alami. Nah, beberapa sudah menggunakan ya di penelitian-penelitian, baik itu untuk sayuran, bisa untuk buah-buahan ya, untuk antimikroba yang lain, terus juga untuk antioksidan, ya untuk biokompatibel gitu ya. Terus kemudian di sini juga bisa dilihat bahwa aplikasinya itu sudah banyak digunakan selain di food ya, and beverage atau food packing, bisa di water treatment, biomedical, agricultural, dan kosmetik. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana kitosan sebagai antibakteri. Ada beberapa yang sudah dilakukan penelitiannya, seperti Darwes 2018, bahwa kitosan-kitosan yang berasal dari udang atau krustasi yang lain, termasuk dari jamur ya, itu mampu untuk mencegah gram positif dan gram negatif. Misalnya tadi ya Bacillus cereus yang juga saya temukan di pindang yang bisa hidup di suasana asin, yaitu Staphylococcus aureus, E. coli, Salmonella typhi dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa ada zona bening ini berarti menunjukkan bahwa kitosan itu mampu sebagai produk antibakteri. Nah, bagaimana mekanismenya? Yang seperti kita tadi tahu bahwa dia adalah suatu struktur kimia yang mempunyai kation dan anion ya. Jadi hal terpenting untuk membunuh suatu bakteri, virus ataupun parasit, protozoa ya, itu memang adalah dinding selnya. Jadi dinding sel itu akan tertarik atau melekatlah si edible coating dari kitosan itu di permukaan daripada bakteri. Ini kita lihat gambar ini adalah bakteri yaitu
gelikan dari sel wall daripada bakteri. Nah, kitosan ini akan menempel karena dia memiliki muatan positif yang akan menempel dengan muatan negatif di permukaan sel bakteri. Nah, itu akan membuat lubang ya. Jadi dia akan menarik, menyedot sehingga leaking. Jadi ada permukaan-permukaan bakteri yang bolong atau bocor gitu ya. Kemudian dia bisa masuk ke dalam dan dia akan mereplace semua yang ada di dalam unsur-unsur yang ada di bakteri, termasuk nukleus, di mana nukleus itu sangat penting bagi semua kehidupan ya, baik itu virus juga walaupun dia tidak bagus untuk kehidupan, tapi dia butuh nukleus untuk bisa hidup, bisa menghasilkan protein. Nah itu diserang oleh si kitosan ini yang menyebabkan akhirnya tidak mampu untuk membentuk nutrisi-nutrisi yang penting dan akhirnya bakteri ini akan mati. Nah, ini beberapa penelitian juga melihat bahwa dengan bioedible kitosan itu bisa melapisi permukaan bakso umpamanya atau nugget atau ayam goreng gitu ya. Bisa dilihat di sini dengan scanning elektron mikroskop. Jadi dia betul-betul melapisi dan bisa membunuh semua bakteri yang ada di permukaan bakso. Baik, dia agak macet lagi. Ya, saya stop share dulu. Iya, sebentar ya Pak. Ini tidak mau berpindah slide. Oke. Kitosan sebagai antibakteri pada produk hewani. Nah, ini ya, kita bisa lihat di sini beberapa penelitian sudah melihat bahwa sumber kitosan itu bisa dipakai selain krustasea. Ya, jadi banyak penelitian seperti bekicot gitu ya, kita bisa mencoba untuk mencari source yang lain, sisik ikan kakap, jamur gitu ya. Terus dia juga bisa bersifat antioksidan. Nah, ini penelitian-penelitian tentang kitosan ya untuk memperpanjang daya simpan makanan, aman gitu ya dibandingkan dengan butil hidroksi yang lainnya. Kemudian pencegah kanker. Terus dia juga bisa menjadi prebiotik dan sumber serat. Nah, ini memang sebenarnya kitin atau kitosan itu sering dipakai untuk penyerap lemak ya di pil-pil gitu biasanya ya. Terus antimikroba atau antivirus pada sayuran, tahu, ikan gitu ya, daging, buah itu banyak sekali sudah dilakukan penelitian-penelitian. Terus nutrisinya bagaimana? Apakah ada pengaruh? Nah, kestabilan kitosan itu bisa ya berpengaruh karena dia tidak terpengaruh oleh suhu tinggi maupun suhu yang rendah. Jadi bisa melindungi makanan itu dari kehilangan akan nutrisi pada saat penyimpanan. Ya, macet lagi. Oke. Bu, 5 menit lagi ya Bu Pung. Ya. Oke, terima kasih. Macet sebentar. Ya. Sebentar ya Pak, ini tidak harus selesai stop share dulu karena dia mati. Nah, yang ini adalah penelitian yang dilakukan di Dianapura sendiri, di mana kita sudah menggunakan ektosan juga pada abon pindang dan juga pada produk-produk hewan berasal dari pindang yang tadi ketahui banyak juga mengandung kontaminasi bakteri, ternyata memang dapat menurunkan daripada total plate count dan juga dapat menghilangkan beberapa bakteri yang bisa menghasilkan histamin yang juga berbahaya bagi manusia. Dan di sini dan juga dapat meningkatkan natrium dan juga kalsium ketika digunakan pada sarden pindang ataupun pada abon pindang. Nah, terus kemudian bagaimana gitu ya kitosan ini di Indonesia sendiri dan dunia? Kalau di dunia itu yang sudah mengizinkan itu adalah Asia dan Jepang, itu sudah banyak ya. Sedangkan di bagian Amerika juga sudah mulai, kemudian yang di Eropa yang belum mengizinkan tapi hanya digunakan sebagai produk yang pendamping pada makanan. Kalau sedangkan di Indonesia sendiri memang sudah diatur dalam BPOM ya, yaitu produk makanan
nomor HK 00056581 bahwa dia bukan disebut jual beli pengawet, tapi hanya produk pendamping. Ya, jadi boleh digunakan dengan batas-batas yang tertentu. Nah, kenapa ini kendalanya bisa terjadi di Indonesia? Karena memang belum banyak penelitian mengarah kepada kesehatan, bagaimana toksisitasnya dan lain sebagainya. Maka itu ini sebagai suatu saran dan juga masukan bagi kita semua bisa untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana peran dari ketosan ini bagi kesehatan, juga toksisitasnya juga di dalam makanan. Jadi apa juga pengaruhnya terhadap kesehatan. Sama seperti natrium benzoat itu ya, juga ada penelitian bagaimana akhirnya pengaruhnya kepada kesehatan jika dikonsumsi terlalu lama. Nah, ini perlu juga karena dengan penelitian ini bisa juga nanti disimpulkan oleh BPOM dan lain sebagainya sebagai masukan untuk menetapkan ketosan ini nantinya bisa menjadi pengawet sama seperti yang ada di Jepang maupun negara Asia lainnya. Ya, mungkin saja itu saja yang bisa saya berikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Saya butuh masukan dari Bapak, Ibu dari pertanyaan yang akan diberikan. Sekian, semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Ide Bagus Agung Yogeswara. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pung atas informasinya luar biasa. Jadi Ibu Purwaningtyas memang saat ini berfokus pada kitosan ya, penggunaan kitosan pada produk-produk perikanan Ibu ya. Ya, jadi kitosan itu memang digunakan sebagai pengawet alami memang dalam beberapa tahun belakangan ini kalau tidak salah sebagai pengganti pengawet sintetis ya. Jadi beberapa hasil riset sudah menunjukkan bahwa kitosan dia berfungsi sebagai antibakteri untuk bakteri yang gram negatif ya Bu ya. Untuk gram positif saya rasa belum ya, karena memang gram positif Ya, agak tebal dinding selnya. Iya, bisa Ya, masukin ya, masukan. Oke. Jadi kitosan juga bisa berfungsi sebagai prebiotik juga ternyata ya. Jadi memang beberapa penelitian juga sudah menunjukkan bahwa enzim-enzim seperti kitinase dia nanti akan memecah kitosan menjadi gula-gula yang sederhana yang berpotensi sebagai prebiotik, kemudian juga sebagai antivirus, kemudian juga kitosan juga bisa mempertahankan nilai nutrisi dari bahan pangan seperti itu. Oke, dan untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Jadi mungkin ada rekan-rekan sini yang tertarik, interest dengan hasil risetnya dari Pak Mustike, dari Bu Pung, bisa japri langsung. Baik, untuk pembicara terakhir yang ketiga, ini dari Ibu Igusti Ayu Wita Kusumawati, SSI, MS. Jadi Bu Wita itu menempuh pendidikan di S1 Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian S2-nya dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian beberapa prestasinya yang pernah diperoleh adalah memperoleh hibah penelitian dari DIKTI, kemudian hasil risetnya juga pernah dipublikasikan di Journal of Hermet Pharmacology, International Food Research Journal, kemudian Medicine Traditional Journal, Asian Journal of Chemistry, kemudian Indonesian Journal of apa ini ya? Nggak kelihatan. Oke, dan juga kemudian Indonesian Journal of Nutrition and Dietetic. Kemudian beberapa hibah penghargaan juga pernah diperoleh oleh Bu Wita, yaitu dengan PT Yakult Persada tahun 2016, IMS 2017-2018 sebagai instruktur, kemudian dari Kemenristek-Dikti 2017 yang sampai sekarang. Kemudian hasil-hasil pengabdian beliau juga sudah dipublikasikan di Jurnal Dinamika dan Jurnal Bakti Persada. Kemudian beliau juga sebagai reviewer di Jurnal Food Research ya. Oke, untuk waktu dan layar saya persilahkan Bu Wita, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Yogi sebagai moderator. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, sudah. Oke, terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Prodi Gizi untuk saya sebenarnya lebih ke sharing ya, minuman berbasis daun sembung. Nah, untuk masih jelas ya? Suara saya masih jelas atau putus-putus? Masih bisa didengar, Ibu. Masih bisa didengar. Oke, baik. Jadi kondisi seperti saat pandemi ini ya, yang kita stres bekerja, kemudian banyak tugas mungkin mahasiswa, kemudian konsumsi makanan yang tidak sehat, ya gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, kemudian makan makanan yang gizinya kurang seperti junk food seperti itu, kemudian juga polusi udara, ya. Dan paparan sinar matahari ataupun radiasi dari radioaktif, bahan radioaktif itu dapat menimbulkan atau menyebabkan terjadinya stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini adalah suatu kondisi di mana radikal bebas yang berada di dalam tubuh kita itu jumlahnya lebih tinggi dibandingkan kandungan atau kadar antioksidan yang kita punyai. Nah, stres oksidatif ini biasanya akan memicu kerusakan sel, ya, DNA dan protein yang ada di dalam tubuh kita. Nah, apa sih sebenarnya radikal bebas? Ya, radikal bebas itu adalah senyawa oksigen reaktif, ya, yang bisa dikenal dengan yang elektron yang tidak berpasangan. Jadi untuk dia mencapai kestabilan ya dari elektron itu biasanya akan berpasangan. Nah, dia akan mengikat sel-sel sehat yang ada di tubuh kita. Sehingga sel-sel di dalam tubuh kita itu menjadi rusak. Kemudian stres oksidatif ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit ya, penyakit degeneratif seperti diabetes, kemudian kolesterol ya, hipertensi dan dan masih banyak yang penyakit-penyakit lainnya, degeneratif lainnya. Untuk mengatasi stres oksidatif bisa dilakukan misalnya dengan kita istirahat yang cukup, kemudian bisa berolahraga dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan antioksidan seperti sayur atau buah-buahan. Nah, biasanya untuk konsumsi sayur gitu ya, kan banyak yang sulit mengkonsumsi langsung sayuran. Nah, itu bisa juga kita mengkonsumsi dalam bentuk minuman. Ya, minuman yang biasanya yang terbuat dari tanaman itu bisa dikenal dengan minuman herbal. Kalau untuk di negara-negara maju itu biasanya minuman herbal ini dikenal dengan istilah teh. Kalau di Indonesia jamu ya, kalau di Bali dikenal dengan nama loloh. Nah, minuman herbal ini bisa dibuat dari bahan alam ya, baik hewani maupun dari tanaman ya. Jadi fungsi dari minuman herbal ini adalah untuk kesehatan ya. Nah, bagian tanaman apa saja sebenarnya yang bisa digunakan untuk minuman herbal? Jadi dari keseluruhan bagian tanaman, baik bunga, buah, biji, daun, batang, maupun akar bisa digunakan sebagai minuman herbal. Walaupun kandungan antioksidan ya pasti akan berbeda ya, antara misalnya buahnya, bunganya, dan bagian-bagian yang lainnya. Nah, untuk kandungan minuman herbal, itu ini ada yang memiliki kandungan karotenoid, asam fenolik, flavonoid, kemudian kumarin, alkaloid, savonin, terpenoid, yang semua ini berfungsi sebagai antioksidan. Untuk khasiat minuman herbal, ya, tadi kita ngomongin dia punya sifat antioksidan. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah senyawa yang dapat menghambat atau menunda terjadinya proses oksidasi. Jadi si antioksidan ini bekerja dengan cara mengikat radikal bebas ya, supaya radikal bebas itu nggak mengikat sel-sel di tubuh kita, diikatlah sama si antioksidan. Selain itu, minuman herbal itu juga bisa bersifat sebagai antibakteri, antivirus, antiinflamasi, dan anti alergi. Nah, yang ingin awet muda bisa juga menggunakan minuman herbal ini sebagai anti penuaan dini atau anti aging. Jadi supaya wajahnya tidak terlalu berkeriput atau bagaimana, yaitu bisa mengkonsumsi minuman herbal.
Nah, untuk yang di masa pandemi ini cocok juga ya, karena minuman herbal ini digunakan untuk menjaga daya tahan tubuh kita, meningkatkan imunitas tubuh kita. Salah satu minuman herbal yang sudah kami teliti itu adalah sembung ya. Jadi sembung ini sebenarnya sudah digunakan di negara-negara lain ya sebagai minuman herbal. Jadi nggak hanya di Indonesia ya, tetapi sudah di Cina dan di Filipina. Nah, nama penyebutannya itu tergantung dari daerah. Jadi yang Indonesia itu biasanya lebih dikenal dengan nama sembung. Kemudian kalau di Cina itu Ainiasing, dan ada sambung di Filipina. Jadi kalau mau cari jurnal-jurnal mengenai sembung bisa cari juga dari nama yang lainnya. Kalau nama latinnya yaitu Blumea balsamifera L ya, LBC. Nah, itu digunakan, sembung ini telah digunakan untuk mengobati masuk angin, kemudian sebagai antibakteri, anti malaria, anti obesitas, dan antiinflamasi. Nah, di sebelah kanan ini adalah penampakan daun sembung. Ya, jadi daun sembung ini seperti ini ya. Kalau mungkin lihat-lihat daun memang mirip-mirip, tapi setelah diuji secara taksonomi itu akan berbeda. Nah, sembung itu punya bunga yang seperti ini warnanya, ini masih muda, masih kuning. Nanti kalau dia mulai tua, berubah kecoklatan atau kering, ya, ini akan mudah menyebar ya, terbawa angin. Kemudian dia akan mudah tumbuh di tempat lainnya. Jadi sebenarnya budidaya sembung ini cukup mudah ya. Walaupun sebenarnya tanaman liar yang biasanya kita temuin itu hanya di apa ya, kayak pinggir-pinggir got seperti itu ya. Tapi dia bisa juga tumbuh di yang tidak dekat got ya. Untuk kandungan pada daun sembung ini berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan. Jadi adanya kandungan asam fenolik ya, yaitu asam galat yang berperan sebagai antioksidan pada daun sembung. Kemudian ada kandungan flavonoid ya, flavonoid inilah yang sebenarnya lebih berperan untuk efek biologis di tubuh kita untuk kesehatan. Seperti ada kandungan rutin ya, yang merupakan golongan flavonoid, ini berperan sebagai antihipertensi. Kemudian ada quercetin ya, yang berperan sebagai antihipertensi dan antidiabetes. Kemudian katekin. Katekin ini juga sebagai antihipertensi. Katekin juga banyak ditemukan pada minum-minuman teh ya. Kemudian camferol. Camferol ini berfungsi sebagai anti kanker. Jadi penelitian yang terbaru yang belum kami publikasikan bahwa daun sembung ini mampu menghambat sel kanker ya. Kemudian untuk kandungan tanin ya, ini tanin pada daun sembung itu bisa berperan sebagai antibakteri atau antioksidan. Jadi tanin itu biasanya memberi rasa sepat ya. Jadi pahit yang agak sepat-sepat itu adalah kandungan tanin yang juga dimiliki oleh daun sembung ya, rasanya agak pahit sepat. Nah, kalau kita mengkonsumsi tanin sebaiknya tidak dikonsumsi bersama makanan. Jadi misalnya makan nasi sambil minum lolo sembung atau teh gitu, itu tidak disarankan. Karena apa? Dia akan mengganggu penyerapan dari mineral yang ada pada makanan sehingga tubuh kita nanti akan mengalami gangguan penyerapan mineral. Nah, untuk GABA ya, asam gamma aminobutirat ini juga ternyata ditemukan di daun sembung ya. Biasanya GABA ini ditemukan pada makanan-makanan yang difermentasi ya, kemudian pada yogurt, pada tempe, pada tahu, ternyata juga ada pada daunnya. Nah, GABA pada daun sembung ini berperan sebagai antihipertensi dan juga sebagai antidepresan. Jadi kalau biar rileks itu bisa mengkonsumsi GABA yang terdapat pada daun sembung ini. Nah, ini adalah draft paten yang sedang diajukan, proses sudah sampai pemeriksaan substantif. Jadi kami melakukan uji GABA ya sebagai antidepresan pada jamu sembung ya dengan formulasi. Jadi ada formulasi pembuatannya yang berperan sebagai antidepresan. Nah, untuk asam fenolik sebenarnya di hampir seluruh bagian tanaman itu memiliki kandungan asam fenolik ya. Kalau flavonoid itu biasanya terdapat pada buah dan sayuran.
Nah, untuk kematangan daun sembung yang kita pakai buat minuman itu sebenarnya yang bagus itu daun yang bagian apa ya, gitu ya. Nah, di sini ada 3 tingkat kematangan daun yang pernah kami teliti, yaitu ada daun yang paling kiri yang angka 1 itu adalah daun yang muda. Ya, daun yang muda itu biasanya dekat dengan ujung batang atau pucuk ya. Nah, ditandai dengan kalau kita pegang itu ada bulu-bulunya banyak ya, rambut epidermisnya banyak. Sedangkan kalau yang tengah ini adalah yang muda ya, yang dewasa, mature yang dewasa itu rambut epidermisnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang muda. Kemudian yang tua, kalau kita pegang dia udah kasar gitu ya, nggak punya rambut epidermis. Nah, untuk yang mana yang sebenarnya lebih berkhasiat ya, kalau di daun sembung ini adalah yang dia dewasa karena memiliki kandungan total flavonoid yang tinggi. Ini untuk kematangan daun berbeda-beda ya untuk setiap jenis tanaman. Jadi mungkin ada kalau misalnya bayam mungkin yang tua atau bagaimana. Tapi untuk di sembung ini kita gunakan adalah yang muda, yang dewasa. Nah, untuk mengkonsumsi minuman sembung untuk mempermudah ya, kita biasanya kan malas ya kalau memetik daun segar gitu ya, kemudian ngerebus dan lain itu mungkin agak malas, apalagi di perkotaan itu sulit ya mencari daun sembung, bisa kita buat dalam bentuk simplicia. Ya, jadi sebenarnya dalam bentuk simplicia itu juga hasilnya ya lebih baik kandungannya, antioksidannya dibandingkan dengan daun segar. Kenapa? Karena kalau di daun segar itu kan masih banyak ikatan-ikatan H2O-nya ya, airnya yang banyak mengikat komponen bioaktif. Jadi komponen bioaktif itu lebih sulit. Maaf Bu Wita, ya? Waktu 5 menit lagi. Oke, baik, terima kasih. Jadi lebih sulit untuk diekstrak. Sedangkan kalau dia dalam bentuk kering ya atau simplicia ya, itu lebih gampang untuk diekstrak. Nah, bagaimana cara membuatnya? Jadi daun yang segar yang kita petik itu langsung dicuci bersih ya, kemudian ditiriskan. Tujuan pencucian ini untuk apa sebenarnya? Pencucian ini untuk menghilangkan pengotor yang menempel, misalnya ada debu gitu ya, kemudian ada pasir-pasir yang menempel di daun. Kemudian dikeringkan selama 14 hari, ya ini berdasarkan penelitian kami, itu tanpa terkena sinar matahari langsung. Jadi mungkin di ruangan ya yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian bisa juga menggunakan oven, ya. Ini dengan suhunya yang rendah 50 derajat Celcius selama 2 hari. Jadi tandanya dia kering itu nanti kayak bunyi gemerisik, kemudian kayak kalau kita patahin tuh gampang banget ya. Jadi rendemennya sekitar kurang dari 10%. Nah, daun yang telah keringan ini kemudian di blender, kemudian diayak ya. Diayak sekitar 60 sampai 80 mes yang dipakai, kemudian disimpan dalam wadah yang kedap, wadah yang gelap. Kenapa pakai wadah yang gelap atau yang kedap? Karena agar kandungan senyawa bioaktif yang terdapat pada simplicia ini tetap bertahan, tidak mudah rusak. Karena pengaruh sinar atau cahaya itu bisa merusak kandungan senyawa antioksidan ya atau komponen bioaktif yang terdapat pada simplicia. Nah, kemudian kalau kita nggak mau langsung pakai, itu bisa disimpan di freezer ya. Yang minus 18 derajat itu bisa sampai 1 tahun. Kalau di dalam kulkas ya 4 derajat atau 0 derajat itu kisarannya hanya beberapa bulan saja. Nah, untuk pembuatan minuman sembung nggak usah banyak-banyak. Serbuk yang kita pakai hanya 1 gram saja. Kemudian kita rebus ya. Jadi sebenarnya direbus dulu airnya sampai mendidih kira-kira 100 derajat. Kemudian kita kecilkan suhunya ya sampai dia kalau kita cek dengan termometer itu 70 derajat, jadi tidak bergelembung lagi, kemudian baru dimasukkan serbuk daun sembungnya ya. Nah, ini selama perebusan selama 7 menit untuk menghasilkan minuman sembung. Nah, kenapa dipilih perebusan? Jadi kami juga telah melakukan penelitian, kalau misalnya hanya diseduh atau kami membandingkan antara diseduh dengan direbus itu hasilnya lebih baik yang direbus. Mungkin karena apinya yang terus stabil ya, suhu tetap 70. Kalau hanya menggunakan penyeduhan kan dia suhunya akan turun. Jadi senyawa atau komponen bioaktif yang diekstrak itu tidak maksimal. Nah, kami juga melakukan penelitian untuk uji organoleptik ya. Untuk minuman sembung ternyata biasanya
usia muda ya kurang dari 45 tahun itu kurang menyukai rasa sembung ya, karena sembung itu rasanya kan agak-agak pahit ya. Nah, bisa juga ditambahkan bahan pemanis ya yang berupa gula kelapa atau gula aren ya. Karena ternyata di gula ini memiliki kandungan vitamin C. Jadi begitu kita tambahkan di minuman ya, dia akan meningkatkan kandungan antioksidannya. Jadi manfaat yang didapat malah semakin baik ya. Baik, saya akan memperlihat di sini ya tim yang berperan dalam penelitian kami. Jadi ada Prof. Umar Santoso, Prof. Marsono ini dari Universitas Gadjah Mada, kemudian ada Dr. Natek Ida Bagus Agung Yogeswara, ini yang berperan pada identifikasi GABA, kemudian Bapak Imade Wisnu Adiputra, SSI MSc, ini ahli farmakologi ya, yang merupakan dosen di Yanapura. Sedangkan yang di bawah Imade Indri Sugiantarini, Inengah Reunika, Sisti Luciana, dan Atika Wati adalah mahasiswa-mahasiswa yang dulunya membantu proyek penelitian kami. Sebagai kesimpulan, jadi minuman yang berbasis daun sembung ini memiliki kandungan bioaktif, ya seperti tadi ada flavonoid, ada asam fenolik, ada GABA dan tanin yang memiliki efek bagi kesehatan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukan dan saran kepada para peserta supaya mungkin ada yang bisa dibagikan untuk ide penelitian kami selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Wita, informasi menarik sekali. Jadi pada momen ini memang sembung ini memang menjadi objek penelitian kami yang beberapa tahun belakangan ini, karena memang efeknya juga sangat luar biasa ya, terutama aktivitas antioksidan yang dimiliki oleh daun ini. Dan memang di Bali juga daun sembung ini juga ternyata sering digunakan oleh orang-orang tua ya untuk mengobati beberapa penyakit, misalnya seperti masuk angin, untuk anti diare, kemudian sebagai antidiuretik ya. Kemudian juga kandungan flavonoid yang tinggi ya, yang kami pernah temukan yaitu quercetin, rutin, juga kami temukan pada daun ini, dan juga studi terbaru yang kami lakukan juga ternyata memang ekstrak daun sembung itu juga memiliki kemampuan untuk mencegah pertumbuhan sel kanker secara in vitro. Dan juga dalam mengkonsumsi jamu tidak disarankan makan secara bersamaan ya, karena dapat menghambat penyerapan zat-zat gizi makro dan mikro seperti itu. Kemudian juga disimpan juga dalam kondisi kedap supaya tidak terjadi kehilangan komponen bioaktif yang banyak, dan juga bisa ditambahkan gula aren ya. Dalam hal ini kami menyarankan gula aren karena dapat meningkatkan vitamin C. Baik, saya rasa demikian. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi ya, itu silakan bagi tugas bisa di-compile pertanyaan yang sudah diajukan oleh para peserta. Oke, saya bacakan dulu yang pertama. Pertanyaan untuk Bapak Mustike. Oke, silakan Bapak, mungkin bisa langsung Pak Nge, mengenai 3 zona perkembangan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Maderai Kusumawardhani Putri. Selamat Hari Raya Galungan, Ibu. Ya, pertanyaannya sempat dibahas tadi mengenai 3 zona perkembangan sikap yang meliputi zona ketakutan, zona belajar, serta zona bertumbuh. Apakah ada hubungan antara ketiga zona tersebut? Serta berikan contoh pengaplikasiannya, Bapak. Nih, Bu Maderai Kusumawardhani, zona-zona yang dimaksud tadi adalah
sono dalam adaptasi dari kita manusia ya, secara umum. Pada awalnya dalam hal itu kita sering stres, ada keterkejutan dari diri kita. Sehingga kita stres karena menghadapi ketidakpastian. Terkejut kita. Nah, dari situ menyebabkan kita tidak jernih berpikir. Jadi refleks kita adalah bagaimana masalah sesaat saat itu. Nah, yang terpikir kalau misalkan pandemi ya ini kita dapat informasi misalkan dari China, mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan karena mobilitasnya dibatasi oleh pemerintah. Otomatis kita akan membeli bahan-bahan makanan kemudian menimbunnya. Nah, ini langkah alami seperti yang saya katakan tadi, langkah alami yang bisa saja dilakukan oleh siapa saja dan juga oleh makhluk hidup selain manusia juga punya perilaku seperti itu. Oleh sebab itu saya katakan ya nggak usah malu, nggak usah takut dan itu alami adanya. Nah, kemudian dari situlah munculnya panic buying. Kita membeli sesuatu yang sesungguhnya tidak semestinya kita beli dalam jumlah yang berlebihan. Nah, kalau ini memang terjadi dalam jangka waktu yang lama, inilah mobilisasi pangan akan menjadi terganggu, gitu. Karena ada penyadaran diri. Sehingga kita lihat kulkas penuh, kemudian di luar ini nggak bisa dipakai lagi, rusak. Membeli banyak, tetapi banyak juga yang rusak, tidak terpakai, begitu. Nah, berikutnya dari situlah memberikan penyadaran bagi kita tidak perlu lagi untuk melakukan panic buying, kemudian filantropi kita menjadi tumbuh, kesadaran kita menjadi tumbuh. Jadi hubungannya adalah hubungan proses satu sono ke sono yang lainnya. Dengan demikian aplikasinya masing-masing ya, yang pertama kita sulit melakukan mobilisasi, kemudian yang kedua mobilisasi akan semakin mudah dilakukan, dan yang ketiga malah mobilisasi pangan itu dilakukan oleh masyarakat tingkat grassroots sendiri. Saya kira demikian jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan masukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mustika atas jawabannya. Bagaimana Bu Rai untuk jawabannya? Ampun nggih? Oke. Nggih, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya dari apakah ada? Saya lihat di chat saja. Oke. Oke, Ibu masih dari Ibu Rai ya. Untuk Ibu Purwaning Tias. Oke, saya silakan Bu. Ini pertanyaannya fungsi ketosan ya. Oke, terima kasih Ibu Rai atas pertanyaannya. Ya Ibu, kalau fungsi memang banyak Ibu ya. Kalau kita langsung aja ya, untuk penjernihan air. Kalau menurut saya itu lebih kepada proses daripada pengikatan bakteri ataupun virus ataupun protozoa ya, yang bisa saja mencemari si air. Bisa juga Bu, coba saya baca, karena yang saya ketahui itu hanya bisa menyerap lemak, terus menyerap timbal ya, seperti itu, yang biasanya juga bisa terjadi banyak zat-zat apa yang tidak baik di dalam air, itu biasanya dia bisa, tapi belum dalam bentuk kitosan yang cair. Kalau kitosan yang cair itu biasanya dipakai pengawet, ini masih dalam tahap penelitian, belum dijual secara komersil, misalnya pada susu kedelai ataupun juga jus nanas. Ya, itu ya Bu ya. Terus ya itu yang saya bilang tadi, hal tersebut terjadi karena dia bisa mengikat lemak, mengikat zat-zat yang tidak baik di dalam air, itu bisa dia mengikat, termasuk juga mengikat bakteri. Kemudian kalau di Indonesia sendiri Ibu, sepanjang ini memang saya belum pernah lihat penelitiannya, tetapi kalau untuk penyerapan lemak dan juga timbal itu saya pernah baca
Cuma kalau langsung ditaruh di air, saya belum lihat ya, tapi ini merupakan masukan, nanti coba saya akan cari lagi bagaimana dia bekerja di dalam air, karena ini butuh yang banyak ya Bu ya. Kalau umpamanya kitosan dalam bentuk cair itu tidak mungkin, tapi kalau kitinnya bisa, karena dia bisa sebagai filter gitu. Terus kemudian bahayanya Ibu, memang kalau dalam setiap penelitian yang saya baca, selama ini belum menunjukkan adanya toksisitas. Maka itu perlu sepertinya Ibu ya, karena saya juga tertarik untuk meneliti toksisitas kitosan itu sendiri, bagaimana untuk kesehatan itu perlu untuk digali lagi. Itu belum ada, karena selama ini baik itu penelitian dari Jepang maupun dari kebanyakan Asia yang termasuk di IPB itu masih aman karena dia hanya sebagai edible coating. Jadi untuk melapisi aja, melapisi seperti pisang, ya tahu, ataupun hanya dicampur dengan batasan-batasan tertentu, paling tinggi 50 mg untuk abon misalnya seperti itu Ibu. Untuk nugget itu ada, untuk sosis biasanya di luar negeri itu ada juga, tapi masih sebatas penelitian. Jadi kalau bahayanya sendiri belum ada yang memberikan efek bahaya tersebut, baik itu pada waktu dia dibuat untuk si tikus juga belum ada, tapi malah dapat menurunkan kolesterol. Tapi ini bagus sekali Bu masukannya, karena memang perlu adanya tadi ya penelitian di bidang untuk melihat toksisitas tersebut di makanan untuk manusia. Terima kasih Bu untuk pertanyaan. Saya kembalikan kepada Pak Bagus. Baik, terima kasih Bu Pung jawabannya. Ya, saya rasa begitu ya Bu Rai. Jadi belum ada penelitian yang langsung diterapkan di Indonesia. Ya, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Oh, ini masih untuk Bu Purwaning Tias. Silakan Ibu. Ya, Efek samping dari kitosan ya. Seperti yang tadi, efek sampingnya belum ada. Selama penelitian saya baca, itu belum ada, baik yang itu langsung memberikan kitosan dalam bentuk bubuk. Karena gini, kitin atau kitosan itu juga digunakan di pil untuk penyerap lemak sebenarnya ya. Jadi, tapi ada batasannya, pokoknya 1.000 sampai 2.000 gitu, tapi tidak boleh lebih, karena itu nanti akan membuat kayak sembelit gitu ya, karena dia menyerap air yang banyak di dalam tubuh kita. Jadi efek sampingnya mungkin itu ya Bu ya, kalau saya lihat masih dalam kelinci, tapi ada pil-pil yang sudah dijual. Kalau Ibu baca itu kitin itu sebenarnya nanti diproses lagi bisa menjadi kitosan gitu. Yang menyebabkan belum ada ya Bu ya untuk penelitian hal itu, karena sepanjang ini masih safe, hanya batas tertentunya kalau dia sebagai penyerap kolesterol atau lemak itu 1.000 sampai 2.000 mg begitu. Oke, terima kasih Pak Bagus. Ya, terima kasih Bu Pung. Bagaimana Bu Februnia, Cindy? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Bu Dini Wulandari, Stickers Baitur Rahim. Ini untuk Bu Wita. Silakan Ibu untuk bagaimana pengolahan daun sembung efektif ya. Silakan Bu Wita. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Dini Wulandari ya dari Stickers Baitur Rahim. Untuk pengolahan daun sembung ya. Jadi untuk pengolahan daun sembung supaya tidak banyak komponen bioaktif yang hilang, yang saya sarankan tadi adalah bagaimana caranya mengeringkan. Mengeringkannya itu tidak menggunakan sinar matahari yang langsung. Jadi misalnya ternyata di tempat kita semua terkena sinar matahari itu ya Bu ya, Ibu bisa menempatkan daun sembung itu di seperti loyang atau nampan yang kemudian Ibu tutup dengan aluminium foil Bu. Nah itu kemudian bolehlah terkena, misalnya Ibu jemur di halaman rumah. Intinya tidak langsung dia terkena dari sinar mataharinya Bu ya. Kalau ada ruangan yang agak-agak teduh itu malah lebih baik ya. Kemudian saat pengolahan juga misalnya waktu mau bikin minumannya itu jangan menggunakan panas yang tinggi, karena panas yang tinggi itu bisa menyebabkan komponen bioaktifnya mudah hilang. Nah, kemudian pengolahan daun sembung menjadi produk jamu itu tergantung dari fungsinya Ibu ya. Seperti untuk anti diabetes itu kami juga menambahkan seperti daun pegagan atau
untuk berfungsi sebagai antidiabetes. Jadi ada memang kombinasi yang lain, cuma tetap menggunakan dari ekstrak tanaman. Jadi kita tidak menambahkan bahan pengawet lain. Bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Ibu Dini Ulan dengan jawabannya? Sudah Bu, nih. Oke. Jadi saya rasa untuk kalau boleh saya menambahkan, jadi memang untuk produksi jamu-jamuan atau SPC memang sebaiknya jangan langsung terkena matahari. Saya rasa untuk semua komoditas ini ya, rempah-rempah seperti itu. Jadi memang tidak disarankan dijemur langsung terkena matahari. Jadi istilahnya apa ya, dikena under the shade bahasa Inggrisnya, atau tidak langsung terkena matahari. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya apakah ada waktu lagi ya? Masih ya. Oke, untuk Bu Wita, pertanyaannya ini dari Krisanti Banimena. Silakan Bu, penelitian ini bahwa semua bagian tanaman mengandung antioksidan. Kenapa memilih menggunakan bagian daun daripada bagian yang lainnya? Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Krisanti Banimena ya. Santi ya, apa kabar Santi? Terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk penelitian ini kenapa menggunakan daun padahal ada bagian lain yang bisa digunakan untuk melihat kandungan antioksidan ya. Kalau saya melakukan penelitian itu melihat berdasarkan kelimpahan bahan baku ya. Kalau saya misalnya memilih bunganya sedangkan bunganya itu tidak banyak atau musiman, itu kan akan sulit menjadi objek penelitian atau sampel. Nah, sedangkan daun sembung itu kan ketersediaannya lebih melimpah ya. Jadi lebih mudah kita mengeksplor daun dibandingkan bagian yang lain. Misalnya kalau mau akar gitu kan, kita harus ngambil satu tanaman ya untuk mencari akarnya. Padahal mungkin ada daun yang lebih gampang kita dapatkan untuk menjadi sampel ya dalam jumlah yang banyak gitu dibandingkan dari akarnya. Seperti itu Santi. Apakah sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Oke. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Apakah ada waktu lagi untuk sesi tanya jawab? Ini ada pertanyaan dari dari Yatsi Tangerang, Stikers. Silakan punten Ibu bertanya minuman herbal. Apakah ada perbedaan kandungan zat gizi yang akan diserap oleh tubuh dalam minuman herbal tersebut jika cara penyajiannya berbeda seperti daun sembung yang langsung direbus dan daun sembung yang didirikan terlebih dahulu? Terima kasih. Silakan Bu Wita. Baik, terima kasih Ibu Ratna Wulan dari Sekolah Tinggi Tangerang ya. Terima kasih sekali sudah bertanya Ibu Ratna ya. Baik Ibu Ratna, kalau kita misalnya menyajikannya berbeda, misalnya dengan cara tadi direbus atau diseduh gitu ya, itu sebenarnya ada perbedaan atau enggak ya? Kalau dari kandungan antioksidan yang pernah kami teliti itu terdapat perbedaan Ibu. Jadi untuk yang direbus itu hasil kandungan antioksidannya lebih tinggi ya dibandingkan dengan diseduh. Tadi sudah saya jelaskan juga, mungkin karena suhu kalau diseduh itu kan awalnya mungkin 70, tapi lama-lama kan ya setelah beberapa menit akan turun, jadi suhunya tidak stabil. Sedangkan dengan cara direbus, suhunya kan stabil 70 derajat terus gitu ya, itu lebih mudah dia terekstraknya. Kemudian dibandingkan dengan yang misalnya daun sembung yang dikeringkan ya, dengan daun segar ya, itu juga kami lakukan penelitian ya, untuk di daun sembung yang segar itu hasil kandungan antioksidannya lebih rendah daripada yang telah dikeringkan. Tadi juga saya telah sebutkan bahwa kalau di daun sembung yang masih segar itu kan masih banyak ikatan-ikatannya ya Bu, ikatannya kompleks sehingga untuk kita mengekstrak ya, misalnya walaupun dengan cara direbus itu akan sulit mengeluarkan komponen bioaktifnya. Sedangkan kalau sudah dikeringkan ya, kalau sudah kering kan berarti ada ikatan-ikatan yang hilang ya, misalnya ada ikatan H2O di situ, ada air di sana yang hilang, sehingga
komponen bioaktifnya itu akan lebih mudah diekstrak ya, diambil dari tanaman. Seperti itu, Ibu. Apakah cukup jelas, Ibu Ratna Wulan? Terima kasih Ibu, jawabannya alhamdulillah cukup jelas. Baik, terima kasih Ibu Ratna Wulan. Ya, terima kasih Mbak Ratna atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, saya rasa waktunya sudah cukup ya untuk sesi tanya jawab. Jadi yang bisa saya compile dari 3 materi yang luar biasa ini adalah pertama adalah bagaimana kita berperan dalam mobilisasi pangan dalam kondisi pandemi saat ini ya, supaya tidak terjadi panic buying, kemudian terjadi penimbunan, ya, sehingga nantinya berdampak pada permasalahan di grassroots seperti itu. Kemudian pentingnya menggunakan dan mengeksplorasi bahan pengawet alami seperti contohnya adalah kitosan yang dapat diperoleh dari kepiting, ya, dari cangkang-cangkang exoskeleton, ya, untuk pengganti pengawet sintetis. Kemudian juga pentingnya mengkonsumsi minuman berbasis herbal, ya, untuk mengatasi serangan radikal bebas, ya. Apalagi pada saat pandemi seperti ini kita perlu meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita. Saya rasa cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada 3 pembicara yang luar biasa, Pak Mustika, Ibu Purwaningtya Kusmaningsih, kemudian Ibu Wita, atas presentasi yang luar biasa dan ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang diberikan oleh 3 pembicara pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Waktu saya kembalikan ke MC, silakan. Baik, terima kasih Bapak Yogi yang sudah memandu dalam pemaparan materi oleh para narasumber. Saya selaku MC mohon izin mengambil alih kembali untuk memandu acara ini hingga selesai. Baiklah, untuk agenda kegiatan selanjutnya adalah ucapan terima kasih dari panitia, yaitu Ibu Niwayan Nursini, STPMP. Kepada yang terhormat, saya persilahkan. Selamat siang, salam sehat ya untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, peserta talkshow yang saya hormati, saya Niwayan Nursini mewakili teman-teman panitia penyelenggara kegiatan talkshow pada hari ini. Kegiatan ini merupakan seri ketiga dari kegiatan talkshow yang sudah kami lakukan bekerja sama dengan LL Dikti Wilayah 8. Sekali lagi terima kasih kepada semua peserta yang hadir hingga siang hari ini. Mungkin dari awal ya, karena saya melihat ada peserta yang dari talkshow seri yang pertama, seri kedua, seri ketiga itu selalu hadir. Saya ucapkan apresiasi sekali ya kepada Bapak Ibu peserta yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada kegiatan kami. Kemudian kepada seluruh narasumber dari talkshow pertama, kedua, dan ketiga untuk sharing ilmunya sehingga kami bisa mendapatkan tambahan ya. Dan saya juga kami berharap semoga Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik mahasiswa peserta talkshow yang saya hormati itu bisa mendapatkan tambahan ilmu dari apa yang sudah disampaikan oleh seluruh narasumber. Kemudian kepada LPPM ya, Universitas Dianapura, saya juga menyampaikan terima kasih sudah ikut serta ya, membantu dalam kegiatan ini hingga terlaksana dengan baik. Kemudian di sini juga kami akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang ikut melancarkan kegiatan ini hingga berjalan sampai hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali pada kegiatan talkshow selanjutnya.
Kami mohon kerjasama juga ya Bapak Ibu sekalian untuk ikut selalu hadirlah pada kegiatan yang kami laksanakan. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk para peserta yang merayakan. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Mungkin saya mewakili, mungkin Bapak Ibu peserta bisa mengisi link post-test yang sudah kami share di grup chat ya. Dan itu juga nanti akan sebagai presensi untuk mendapatkan sertifikat. Silahkan diisi Bapak Ibu, dan nanti kami juga akan mengumumkan pemenang yang untuk mendapatkan door prize yang sudah kami siapkan, yang kami ambil dari hasil pengisian pretest dan post-test yang sudah Bapak Ibu peserta lakukan pada kegiatan kami. Terima kasih, selamat siang. Baik, Ibu, terima kasih. Demikian rangkaian acara talk show pangan dan gizi yang bertema inovasi olahan pangan untuk kesehatan di masa Angelina Hartono. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu narasumber dan moderator, serta seluruh peserta yang telah hadir dan menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Kami harap setelah mengikuti acara ini, banyak ilmu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya mohon izin mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya, Niluh Putu Rosyana Dewi, selaku MC pada acara ini, mohon pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu, serta teman-teman sekalian. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Sebelum acara ini saya akhiri, izinkan dari panitia kami untuk menampilkan pemenang dari door prize. Bagi panitia yang bertugas, saya baik, bisa dilihat pada slide bagi pemenang door prize, yaitu nomor 1, Made Rai Kusuma Wardani Adiputri, nomor 2, Niwayan Ernawati, nomor 3, Angelina Hartono, nomor 4, Luh Sukarini, nomor 5, Dewa Ayu Nyoman Putri, nomor 6, Ketut Meliani, nomor 7, Niputu Pena Ardiasih, nomor 8, Niketut Santi Purnayani, nomor 9 Juwita Mahasari, nomor 10 Putu Sri Armayani. Untuk pemenang bisa langsung menghubungi panitia pada nomor yang tertera pada slide. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Kepada para hadirin dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting secara mandiri. Buat yang belum mengisi presensi, diharapkan untuk mengisi presensi link absen yang sudah dikirimkan pada room chat.